menjadi manusia baru. Menurut Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, sehingga apa yang kita lakukan sering tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Perbuatan berdasarkan keinginan daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hati manusia terbagi dua dalam hal keinginan, yaitu ingin hidup dalam kebenaran yang ideal, tetapi di sisi lain cenderung ingin menikmati keinginan jasmani. Ingin hidup dengan cara yang benar disebut hidup dalam roh. Ingin hidup dalam nikmat dengan memenuhi segala nafsu duniawi disebut keinginan daging. Menurut Santo Paulus, yang termasuk keinginan daging adalah percabulan, kejahatan, menuruti hawa nafsu untuk kepuasan, penyembahan berhala, atau pemujaan terhadap benda, kekayaan, dan kemewahan. Buah-buah roh adalah kasih tanpa pamrih, rasa syukur kepada Allah, hidup damai dalam kesatuan dengan Allah, ketekunan, kesabaran, kesetiaan, dan kemampuan menahan diri. Ketika belum mengenal Yesus Kristus, orang cenderung melampiaskan segala keinginan, segala nafsunya untuk merasakan kenikmatan jasmani. Maka setelah mengenal dan belajar dari Yesus Kristus, kita bisa mengubah arah hidup menuju hidup yang berkualitas. Roh Kudus hendaknya kita dengarkan melalui hati yang terdalam. Setiap permasalahan memerlukan pemecahan dengan hati yang tenang. Setiap keinginan harus lebih dulu dipikirkan baik buruknya. Ketika sedang marah dan emosi atau sedih dan putus asa, jangan lekas-lekas ambil keputusan. Ketika sedang sangat bersemangat, juga berilah waktu untuk menimbang-nimbang kembali untung ruginya dalam membuat keputusan yang akan diambil. Setiap orang ingin menjadi orang yang baik dan benar. Orang yang berpendidikan tinggi, biasanya memiliki idealisme yang tinggi tentang kebenaran. Mereka cukup jago berbicara tentang kebenaran. Masalah agama, masalah politik, masalah sosial adalah kemampuan yang melekat erat dalam kehidupan mereka. Namun keinginan daging sering lebih kuat dari keinginan roh. Nasihat daging lebih kuat dari nasihat Roh Kudus. Itu sebabnya banyak dari pejabat yang berpendidikan tinggi sering terlibat dalam berbagai skandal atau kejahatan yang tidak pernah kita duga. Dalam pemilihan pasangan, kita sering melihat banyak keputusan yang diambil ketika masih setengah matang atau bahkan masih mentah. Menikah untuk bahagia dengan orang yang ia kagumi, ternyata orang itu terlibat dalam kejahatan yang serius. Yang lebih mengherankan, ada yang menikah tetapi tidak tahu pasangannya itu laki-laki atau perempuan. Buah-buah roh adalah kasih tanpa pamrih, rasa syukur kepada Allah, hidup damai dalam kesatuan dengan Allah, ketekunan, kesabaran, kesetiaan, dan kemampuan menahan diri. Itu yang harus kita perhatikan.
Kasih tanpa pamrih berarti suatu kepedulian yang tidak mengharapkan imbalan. Rasa syukur kepada Allah berarti mampu melihat kebaikan Allah dalam pengalaman hidupnya. Hidup damai dalam kesatuan dengan Allah berarti memiliki kecintaan terhadap lingkungan dan sesama, selaras dengan Allah yang kita imani, yaitu Allah yang Maha Berbelas Kasih. Menjadi murid Kristus berarti bersedia menjadi manusia baru yang hidup dalam bimbingan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang berbicara melalui hati nurani kita yang terdalam. Itulah cara orang Kristen dalam mewartakan kerajaan Allah di dunia. Tuhan Yesus memberkati.